dari COVID-19 dan Global Economic Challenge. Berbagai negara, termasuk negara adidaya, dan saya ingat Malthusian teori ya. Jadi Thomas Malthus tuh menyampaikan bahwasanya pada tahun 90-an itu populasi pertumbuhan eksponensial gitu. Sementara food availability itu linear. Namun manusia dengan kecerdasannya ya, baik intelligence dan emotional intelligence itu mampu untuk melakukan berbagai terobosan. Jadi kuncinya sih inovasi kalau dari perspektif teknologi, termasuk dari data analytics. Jadi saya sih berharap agar kita membangun data driven culture yang bisa digunakan juga sebagai instrumen berbagai pengambil keputusan. Jadi nanti kita mengarah ke data driven policy. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil itu sesuai dengan data-data tren gitu ya, dari insight-insight yang dihasilkan dari data analytics. Terus selanjutnya saya sangat setuju melihat bahwasannya impact dari coronavirus itu tidak hanya masalah kesehatan gitu ya, tapi ke ekonomi, even itu sosial politik. Dan kita harus memutus dulu itu dari sisi healthcare-nya dulu. Jadi kita harus benar-benar perangi coronavirus dengan healthcare facility, kemudian ada social engagement dan sebagainya. Sehingga secara ekonomi nanti kita akan mulai recover gitu. Dan kita menghindari konflik-konflik yang lain seperti sosial dan politik. Dan terakhir, saya sih berharap ya kita melakukan berbagai terobosan. Jadi kalau saat sebelumnya itu hanya mitigasi, responnya menunggu insiden, menunggu case, baru dimitigasi. Harusnya itu dengan kondisi saat ini complex state atau chaos state itu secara Cuneiform framework kita harusnya mengarah ke act base ya. Jadi harus act, sense dan respon. Jadi harus tindak dulu, jangan terlalu banyak teori-teori atau eksperimental, tapi harus menekankan pada penindakan gitu. Kemudian kita harus melakukan sense, baru kita melakukan respon. Jadi approach-nya itu adalah novel approach, bukan base approach atau emergency approach. Karena masalah yang dihadapi itu adalah extraordinary. Jadi kita juga harus extraordinary approach. Ya demikian dari closing statement dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Bang Heri pantas diusung untuk 2024. Bercanda Bang Heri. Ya. Baik, di sini saya mencoba untuk membahas perspektif data analisis dan ekonomi gitu ya. Itu ada warna hitam ya. Oke. Pertama saya akan menyampaikan data yang saya gunakan data dari Johns Hopkins University. Dan itu juga disadar oleh World Metal ya. Sementara data ekonomi itu saya menggunakan data dari International Monetary Fund. Dengan skenario ekonomi sampai 2024 yang ditulis pada Oktober 2019. Nah, skenario tersebut nanti kita akan gunakan untuk melihat dampak COVID-19 terhadap produksi UMKM, dan sebagainya. Saya mulai menjawab pertanyaan kondisi saat ini seperti apa gitu ya. Kita bisa melihat dari spasial analisis. Saya coba oke. Dari spasial analisis kita bisa melihat chart yang pertama itu adalah case yang diidentifikasi yang terrecord ternyata. Sedangkan chart yang kedua ya itu line chart itu adalah tingkat kematian. Kita bisa melihat antara case yang terrecord dan tingkat kematian di Cina itu dia mulai melandai ya, diminishing curve. Artinya Cina sudah mampu melewati peak curve ya dari outbreak. Sementara negara-negara lain seperti negara Eropa atau Amerika gitu ya, tadi disampaikan oleh Ustadz Samsi, Amerika sekarang sedang berada di peak level ya. Kita bisa melihat confirm case-nya memang mulai melandai, tapi on the other hand tingkat kematiannya itu luar biasa gitu ya. Ini data sampai 9 April. Bagaimana kita lihat juga dengan Indonesia. Indonesia confirm mulai melandai meskipun masih ada penambahan, sementara tingkat kematian itu cukup tinggi ya dari data-data ini. Jadi kita bisa melihat ada beberapa negara yang sudah melewati, yaitu Cina dan South Korea ya. Jadi South Korea secara confirm case dia sudah melandai meskipun tingkat kematian masih bertumbuh linear gitu ya. Tapi secara statistik
ada 2 negara yang bisa dikatakan saat ini sudah melewati level puncak dari COVID-19, yaitu China dan South Korea. Kemudian dari sisi perkembangannya, kita bisa melihat dari Februari, itu China mencatat dari Januari kita percepat ini. Kita lihat pertumbuhannya, awalnya itu China, Januari, Februari, ada South Korea. Jadi China dan South Korea ini merupakan negara yang pertama gitu ya, yang terdeteksi COVID-19, dan di situ juga virus berasal dari China ya. Kemudian di sini kita bisa melihat Italia dan Iran menyusul ya. Jadi di bulan Maret minggu ketiga, kemudian Amerika mulai menyusul, dan setelah Maret 26 ke atas itu mulai Amerika yang case teridentifikasi terbanyak sampai hari ini gitu. Jadi sampai hari ini per 9 April, kalau saya menggunakan data 9 April ya terakhir dari dashboard ini, itu tercatat adalah Amerika, Spain, Italia, Prancis, Jerman, sementara China sudah ke nomor 6. Jadi kita bisa melihat negara-negara besar gitu ya, yang bisa dikatakan memang suffer dari global pandemic ini. Nah, di sini saya menggunakan Sankey analisis gitu ya untuk melihat pengaruhnya. Di sini paling besar ada China, Amerika ya, dari kasus yang teridentifikasi. Kemudian ada Jerman, Prancis, Iran dan sebagainya. Kalau kita melihat hampir seluruh dunia ya, karena impact dari globalisasi, kemudian global trading, jadi arus masuk manusia, barang sebagai dan lainnya itu sangat cepat gitu ya, dan sangat luas. Jadi open wide economy, sehingga penyebaran virus juga sangat luar biasa gitu. Dan dari data Worldometer sampai hari ini itu ada 1,7 juta yang tercatat dengan tingkat kematian 108.000 orang, dan recover itu 403.000 orang. Kita melihat dari ranking by week ya untuk negara-negara tersebut. Ini case yang confirm ya. Ini saat ini Amerika ya. Jadi setelah dia tanggal 7 Maret, Amerika itu luar biasa yang terinfeksi di sana. Sementara China sendiri yang awalnya dia dari Januari itu sekarang menjadi peringkat ke-6. Ya, ada Spain, kemudian ada Italia. Kemudian kalau kita lihat statistik dari tingkat kematian ya. Oke. Nah, ini tingkat kematian yang paling tinggi itu Italia ya, kemudian Spain, dan nomor 3 itu adalah Amerika. China sendiri dia sudah jauh ya menurun, saat ini dia peringkat 17 ya dari seluruh dunia. Sementara tingkat recover tentunya China itu menjadi peringkat yang pertama saat ini. Jadi dia mengalami yang pertama, kemudian dia melakukan berbagai terobosan, peningkatan capacity dan sebagainya, sehingga bisa meningkatkan recovery rate ya. Nah, selanjutnya kita coba melihat dari Pareto analisis untuk menjawab 20% negara yang berkontribusi terhadap 80% ya pandemik COVID-19 itu apa saja, itu udah jelas China, kemudian Amerika. Persentasenya kita bisa melihat impact dari 2 negara tersebut dengan Italia itu udah lebih dari 50% dari keseluruhan ya, dari keseluruhan dunia. Kemudian dari trend regression kita ingin menjawab kira-kira trennya itu seperti apa sih, dan ke depan prediksinya seperti bagaimana nih trennya gitu. Jadi saya menggunakan data-data historical yang tercatat secara case harian gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat Amerika itu diprediksikan akan terus naik gitu ya dengan data-data ini. Dan dari statistik ini secara deskriptifnya ini forecastingnya P-value-nya signifikan ya. Artinya model ini bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi ke depan itu negara-negara Amerika, Jerman, Prancis gitu ya, itu masih akan suffer real gitu ya. Apakah pertumbuhan ekonomi itu mampu untuk berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita. Di saat ini yang kuadran paling kanan itu adalah negara-negara ini ya. Artinya GDP-nya tuh tinggi, tapi dia unemployment-nya tuh juga cukup tinggi ya.
Yang paling bagus itu adalah negara di bagian ini tentunya. Jadi GDP-nya tinggi, unemployment-nya juga rendah. Nah, kita bisa melihat dengan adanya COVID-19 ya, Amerika sendiri sudah merilis itu ada sekitar 5 juta ya, itu unemployment karena adanya COVID-19. Jadi kalau kita melihat dari data-data ini ya, di tahun 2021 tentunya ini ada tambahan unemployment rate ya, karena adanya COVID-19. Jadi ini nanti akan cenderung bergeser ke kanan, ya. Sementara GDP-nya itu sudah pasti dia menurun. Jadi kalau kita melihat dari tren COVID-19 itu butuh waktu sekitar 4-5 bulan ya, China dan South Korea untuk melewati peak curve, kemudian recovery ekonomi itu secara general itu bisa sekitar 3-4 bulan. Jadi bagaimana faktor-faktor produksi seperti pabrik, kemudian jasa, kemudian sektor-sektor yang lain untuk melakukan reproduksi ulang itu kan butuh waktu. Karena saat ini sebagian dari sektor-sektor industri sudah merilis, kemudian proyek-proyek banyak dipospon dan sebagainya. Jadi butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Jadi in total itu butuh sekitar 8 bulan dengan skenario kalau misalkan negara-negara lain berhasil meredam pandemik ini ya, dan 8 bulan itu tentunya akan menyebabkan loss sekitar 2/3 ya, 2/3 dari GDP keseluruhan. Jadi kalau misalkan